Semua orang punya cita-cita, punya harapan ya, pasti ya. Saya pernah tanya anak kecil, nak, kamu besok besar mau jadi apa? Kira-kira jawabannya apa? Saya mau jadi presiden. Wah, hebat kan? Mau jadi apa? Ya. Yang lain bilang gini, saya mau jadi astronot. Jadi apa? Wah, hebat. Jadi presiden, jadi astronot, dan semua jawaban-jawaban yang luar biasa. Tapi coba mulai tanya kepada anak SMP, SMA. Ya, guys, kamu kalau gede jadi apa, guys? Dia bilang apa? Masih ngomong jadi presiden? Halo? Kalau udah SMP, SMA bilang mau jadi astronot? Enggak, dia bilang gini, saya masih belum mikir, Pak. Sudah tahu enggak? Ternyata yang menghalangi berkat Tuhan itu pikiran kita. Iso waras enggak ya? Rasanya gak iso iki. Pendetanya kayak gini, modelnya gak iso iki. Doano aku sembuh. Padahal bukan pendetanya, kuasa Tuhan yang malam ini akan bekerja. Saudara akan terima mujizat malam ini. Amin. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Yang saya khotbahkan ini bukan teori. Saya sudah mengalami apa yang saya inginkan Tuhan berikan. Amin. Semua yang kau cita-citakan malam ini, yang tahun lalu belum tercapai, Tuhan akan berikan buat saudara. Shalom. Silakan duduk, sudah diberkati hari ini. Puji Tuhan, harapan menjadi kenyataan. Yakin itu? Saya tahu banyak harapan kita yang belum tercapai di tahun yang lalu. Yakinlah setelah doa malam ini, harapan kita akan jadi kenyataan. Saya doakan itu, amin. Semua orang punya cita-cita, punya harapan ya, pasti ya. Saya pernah tanya anak kecil, nak, kamu besok besar mau jadi apa? Kira-kira jawabannya apa? Saya mau jadi presiden. Wah, hebat kan? Mau jadi apa? Ya. Yang lain bilang ini, saya mau jadi astronot. Jadi apa? Wah, hebat. Jadi presiden, jadi astronot, dan semua jawaban-jawaban yang luar biasa. Ya, jadi orang kaya, ya, menjadi pilot yang nggak gampang. Jadi dokter paling sering. Ya, jadi apa? Dokter. Wah, itu udah saya sering. Saya bilang, Tuhan, saya pengen anak-anak saya tiga-tiga jadi dokter. Karena dulu mulai kecil kalau ditanya anak itu selalu jadi dokter. Ternyata memang agak gede udah dokter. Badoke banter, saudara. Ya kan? Nah, tapi coba kalau anak itu udah mulai besar, itu dia anak kecil, ya TK gitu ya, TK, SD, kelas 1, kelas 2. Jawabannya seperti itu. Tapi coba mulai tanya kepada anak SMP, SMA. Ya, guys, kamu kalau gede jadi apa, guys? Dia bilang apa? Masih ngomong jadi presiden? Halo? Kalau udah SMP, SMA bilang mau jadi astronot? Enggak, dia bilang gini, saya masih belum mikir, Pak. Masih belum apa? Saya kok masih belum mikir ya, Pak ya? Sudah tahu enggak? Ternyata yang menghalangi berkat Tuhan itu pikiran kita. Kok enggak ada amin? Pikiran kita itu yang membuat kita enggak bisa lihat mujizat. Saya ingin malam ini kita punya pikiran seperti anak kecil. Loh, kok enggak ada amin? Aku pingin jadi orang hebat. Halo, amin. Aku pingin jadi orang kaya. Jangan bilang gini, nggak mungkin lah. Orang bilang kamu nggak ada potongan orang kaya, nggak ada. Potongannya aja nggak ada, apalagi jahitannya. Potongannya gak ono kon. Wis tau ojo kedukuran, kemuluan. Ya, ternyata yang menghalangi Tuhan bikin mujizat itu apa? Pikiran. Iso waras nggak ya? Rasanya gak iso iki. Pendetanya kayak gini, modelnya gak iso iki. Doano aku sembuh. Padahal bukan pendetanya, kuasa Tuhan yang malam ini akan bekerja.
Bukan pendeta, bukan manusia. Amin. Tuhan yang menjamah kita malam ini. Saudara akan terima mujizat malam ini. Amin. Ya, saudara-saudaraku, ayo, tahu nggak kejatuhan Gehazi? Masih ingat Gehazi harusnya jadi penggantinya Elisa. Karena Elisa sebelumnya adalah penggantinya Nabi Elia. Harusnya Elia, Elisa, Gehazi. Ya kan? Kenapa dia nggak berhasil? Dia jatuh, bahkan dia kena kustanya Naaman. Itu dimulai dari pikiran. Halo, dimulai dari apa? Pikiran. Waktu dia lihat Naaman bawa kado begitu banyak ke rumah Nabi Elisa. Ya, dan Elisa berkata apa? Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau terima, wes, bawa pulang semua, nggak usah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20. Memang nggak ada di catatan khotbah saya yang saya berikan ke multimedia, tapi saya minta 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Kejatuhan Gehazi dimulai dari sini. 2 Raja-Raja 5 ayat 20. 2-3. Belum semua. Ini kejatuhannya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu sungkan, menyegani, sungkan kepada Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan bla 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 bla. Akhirnya Gehazi kena sakit kusta. Dimulai dari hari ini kalau saudara berpikir, wah kaiso, gak mungkin, kan duit. Ada rumah di sebelah rumah saudara, murah. Kalau murah dan itu di sebelah rumah, kira-kira dibeli gak? Halo? Tapi pikiran gini, kan duit sopo? Hari ini katakan, aku punya Tuhan yang besar. Pabriknya duit, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasanya. Yang percaya angkat tangan. Ku terima. Ayo terima. Kayu kemenangan darimu. Saya tinggal di Virginia Regency E4 nomor 2. Saya dikasih papa saya, istrinya warisan. Di depan rumah E1 nomor 8 ada rumah mewah yang dibangun. Waktu itu belum naik-naik seperti ini. Sekarang harganya selangit. Saya datengin rumah itu. Saya nggak punya duit. Saya bilang, Pak, rumahnya bagus. Ini 10 tahun yang lalu, sebelum ada GSJS. Saya mau saksi hari ini. Ya, Pak, rumahnya bagus. Iya, boleh saya lihat? Boleh. Aduh, saya bilang, waduh, Ciami, aku pingin depan rumah saya persis. Ya, lalu hati saya ngomong gini, gak mungkin iso lah. Ya, duitnya siapa? Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang saya layani. Engkau Tuhan yang sangat kaya. Amin. Saya berbantah-bantah dengan pikiran saya. Lalu saya bilang, enggak, aku pasti iso tuku omah iki. Kayak bojoku, anakku. Saya pasti bisa beli ini untuk istriku, anakku. Amin. Yang saya tinggal ini warisan orang tua. Saya harus bisa beli sendiri. Dan Tuhan tunjukkan mujizat. Nggak ada duit bisa beli rumah di depan rumah saya. Karena saya punya pikiran Tuhan. Amin. Tepuk tangannya kayak orang sakit gigi, saudara. Saya harap malam ini saudara punya pikiran Tuhan. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Saya beli cuma 3 miliar waktu itu. Sekarang nggak boleh 10 miliar. Naik double-double.
Saya beli cuma 3M. Saya nggak punya duit. Rumah yang kasih papa saya cuma 700 juta waktu itu. Sekarang rumah itu 5-6M. Sudah saya jual. Saudara, saudaraku, malam ini yakin harapan kita jadi kenyataan. Katakan yes. Saya mau bagikan ini. Kalau saya cuma khotbah teori, kalau saya nggak saksikan tadi bukan untuk kesombongan. Pak Sam sombong. Enggak, saya nggak sombong. Tapi saya mau katakan pada saudara, yang saya khotbahkan ini bukan teori. Saya sudah mengalami apa yang saya inginkan Tuhan berikan. Amin. Semua yang kau cita-citakan malam ini, yang tahun lalu belum tercapai, Tuhan akan berikan buat saudara. Ayo, malam ini saya akan ajak saudara sedikit, nggak panjang karena ini doa malam. Khotbah nggak boleh panjang, Pak. Oke, saya ngerti. Penyembahan harus lebih panjang. Ya, Alkitab berkata, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Bilang, jangkar. Maaf, saya tulis ini bukan kue bipang merek jangkar. Jangan pikir kalau udah jangkar ini bipang, ya kan? Tahu ya, biasanya kalau yang bungkus putih-putih itu sekarang udah divariasi kecil-kecil kayak wafer kongguan. Hebat ini, inovasi bagus. Dulu kue bipang kan belinya mesti gede, betul. Sekarang udah kecil-kecil, bagus. Macam-macam lagi rasanya, strawberry dan sebagainya. Saya nggak bicara tentang kue, tapi tentang jangkar yang kuat. Saya tunjukkan ayatnya. Buka Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ayo kita baca. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kalau khotbah ini cuma teori, percuma. Orang bilang, Pak Sam ngalami. Enggak, oh ya percuma Pak sampean khotbah. Saya udah ngalami. Harapan jadi. Belum semua, harapan jadi. Taruh tangan di dada, harapanku jadi kenyataan. Harapanku, ayo, dalam Yesus. Katakan, tak akan. Ayo angkat tangan supaya jadi kenyataan. Angkat tangan, ayo katakan. Dan imanku, yes, tetap teguh karena Yesus menopang. Tepuk tangan buat Yesus yang menopang kita. Haleluya. Ibrani 6 ayat 19 kita baca sebentar. Ibrani 6, karena kalau khotbah ini belum baca ayat, sepertinya ini udah mulai belum khotbahnya gitu ya. Ayo baca 2, 3. Sebab, semua baca ayat 19, 2, 3. Sau yang kuat yang telah dilabuhkan sampai ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus, imam besar. Amin. Bapak Ibu, jangkar ini membuat sebuah perahu, kapal tidak membentur yang lain. Kalau kapal tuh nggak dikasih jangkar, dia bisa ngantem temboknya pantai, jebol kapalnya, pecah. Dia bisa menghantam kapal-kapal yang lain. Dan kalau tidak diberi jangkar, kapal ini tiba-tiba hilang, hanyut ke tengah laut. Nakodanya turun, semua turun, anak buah kapal ABK makan, balik kapalnya hilang. Loh, di mana? Tadi di sini nih. Karena lupa dikasih apa? Jangkar. Tadi udah bilang, pengharapan adalah sau yang kuat. Sau itu jangkar ya, jangkar. Ya, yang kuat bagi jiwa kita, yang kuat bagi. Sebab itu orang yang punya masalah dengan harapan, harapannya kandas, harapannya tidak tercapai dan lain sebagainya, maka yang terganggu pasti jiwanya.
Ini yang bikin rumah sakit jiwa jadi penuh. Saya lulusan Fakultas Psikologi, ilmu jiwa. Ya, bukan dokter jiwa. Kalau dokter jiwa SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikologi. Saya dulu sering, ya, saya ini dulu di rumah sakit Menur, bukan lulusan Menur, saudara. Saya pikir, oh ternyata Pak Sam bekas orang gila. Enggak. Saya lihat di Cirebon, itu rumah sakit jiwa terbesar di Indonesia waktu itu. Yang ada di situ cantik-cantik, ganteng-ganteng. Parah, ada yang khusus sel satu itu telanjang bulat. Ya, ada yang seperti BCL ada, saudara. Ya, ada yang seperti Syahrini, banyak. Muto kabeh wis. Saya lewat, dia teriak, "Johnny!" Bukan Samuel, Johnny. Loh, Samuel. Saya pikir kira tak terus pada gedeng ya aku. Rupanya dia punya harapan kepada Johnny dan bertepuk sebelah tangan. Kita mahasiswa semester akhir waktu itu KKN ya, kuliah kerja nyata. Ya sekarang nggak tahu nama-nama istilahnya udah ganti semua. Ya, kita boleh masuk dengan jas alma mater, masuk ke ruangan-ruangan seperti itu. Bugil semua, udah nggak ada sehelai benang di bajunya, nggak ada udah. Ya, mereka depresi, mereka stres, mereka galau, mereka paranoid, mereka trauma, mereka psikopat dan sebagainya, hanya karena pengharapan. Masalahnya di mana, Bang? Waduh, dulu saya pingin begini, tahu-tahu ketawa sendiri. Wah, konslet ini. Harapannya itu nggak tercapai. Ibrani 6:19 tadi dikatakan pengharapan kita di dalam Yesus tembus sampai ke belakang tabir. Banyak orang baca ini tapi nggak tahu maksudnya. Pengharapan di dalam Yesus tembus, bilang tembus sampai ke, tahu tabir ini apa? Tabir itu tirai. Tembus sampai di balik tirai. Masih ingat tirai ini terbelah waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tirai ini begitu tebal. Tirai ini yang memisahkan ruangan kudus dengan ruangan maha kudus. Umat tidak boleh masuk ke ruangan maha kudus. Umat di pelataran. Ruangan kudus yang boleh masuk imam-imam. Ruangan maha kudus yang boleh masuk imam besar. Setahun sekali. Tapi ketika Yesus mati, tirai ini terbelah, sobek. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Menunjukkan inisiatif datangnya dari Tuhan. Atas ke bawah, katakan yes. Saudaraku, artinya begini, pengharapan kita di dalam Yesus itu sampai masuk ke surga. Belakang tabir. Ada seorang ibu naik pesawat ke Sydney. Tiba-tiba kena tur apa yang goncang-goncang namanya. Waduh, pesawatnya goncang naik turun geprek sudah malak-malik, semua orang nangis, semua orang teriak-teriak, berdoa dengan agamanya. Ada yang Yesus, ada yang Allah, ada yang Hong Wilaheng, ada yang nyebut ya Mbak Gendong, ya, ada yang nyebut segala macam agama. Tapi ibu ini duduk, dia doa dan dia nyanyi. Semua kaget lihat ibu ini, nyanyi dia. Nyanyi, sukacitaku penuh. Nyanyi, ku bermazmur bangkit. Loh, orang di pesawat kaget semua. Selesai, itu goncangan selesai, tenang. Di sebelah ibu ini tanya, Bu, ibu ini tadi kok nyanyi? Saya teriak-teriak,
depan belakang satu pesawat bengak-bengok. Ibu bisa apa? Nyanyi. Kok tenang Bu? Dia bilang apa? Oh iya, kalau pesawat ini selamat, saya ketemu anak saya di Sydney. Karena anak saya kuliah di Sydney. Tapi kalau pesawat ini jatuh, bagi saya nggak masalah. Saya ketemu anak saya yang satunya di sorga. Halo, amin. Anak saya yang satu udah meninggal dan dia sudah masuk di dalam surga. Kalau pesawat ini jatuh, saya mati, saya ketemu anak saya di surga. Siapa yang yakin kita punya pengharapan di surga? Halo, amin. Dia bilang, gak popo, tipe mati, gak popo, saya punya pengharapan. Loh kok gak ada amin? Amin? Ya orang bilang, di tengah gitu bisa nyanyi. Gak tahu yang nyanyi ini punya itu orang Kristen dia diasa, duka cita, bisanya nyanyi. Kok gak ada amin? Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar. Itu lagu-lagu kematian kan? Yang terakhir saya selalu tutup. Surgalah rumahku yang amat ku rindu, kesana ku tuju pandangan mataku. Tidak lama lagi ku tiba di sana. Oh betapa senang untuk selamanya. Indah, indah tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian. Dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Oh betapa senang untuk selamanya. Amin. Orang anggap orang Kristen ki gendeng loh ki. Dulure mati nyanyi, keluarganya mati nyanyi. Iya, punya bang. Halo, yang punya pengharapan angkat tangan, katakan yes. Beri tepuk tangan buat Yesus. Saudara, hari ini saya mau tutup. Bagaimana pengharapan bisa jadi? Nah, kan yang penting ini, Pak, yo cara nih Pak. Oh, gampang. Mau tahu rahasianya? Saya nggak tahu, bisa nggak nyampaikan beberapa. Kalau bisa satu aja udah bagus malam ini ya. Bagaimana caranya Pak? Saya pingin harapan saya banyak Pak. Saya dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Tadi Bulani bisik di telinga saya. Ya, yang di belakang nih ada orang bawa keluarganya yang kerasukan setan gitu. Oh iya? Ya, saya bilang iya, tadi udah bilang. Hari ini yakin pulang akan dilepaskan oleh Tuhan. Di belakang sana, saya nggak tahu yang mana. Nanti kita doakan bareng-bareng. Tahu nggak? Yang datang malam ini diberi kuasa oleh Tuhan. Tahu nggak murid-murid Yesus? Tugas pertama bukan mimpin pujian, bukan disuruh doa di mimbar. Tugas pertama melayani adalah ngusir setan. Siapa pelayan Tuhan? Angkat tangan. Loh, wedi kabeh. Sopo pelayan Tuhan malam ini? Loh, hampir semua ini. Jadi nanti didoakan bareng-bareng, siap? Loh, tugas pertama ngusir setan. Malam ini praktek. Halo, amin. Ya, siap.
Berarti nanti kita doakan bareng-bareng. Ya, oke? Saudaraku, Pak, gimana caranya? Nanti minggu yang khotbah bagus-bagus loh. Saya nggak khotbah minggu besok. 2, 1 itu bekas pilot. Boleh nggak ditampilkan iklannya? Ya, namanya agak susah sih, tapi ini bagus banget. Sering dipakai Betani dulu di Nginden. Ya, sering dipakai. Namanya Pendeta Sifki Priyatelna. Bagus ini. Keren ini. Yang satu Bapak Pendeta Agus. Wah, ini top ini. Dulu kita gereja masih kecil, manggil dia susah loh. Bener. Dijanjeni tok ae. Gereja cilik soalnya. Gereja gede dia bilang, "Siap." Ya saya ngerti lah. Soalnya kalau pendeta keren, dia pasti kan pilih yang gede, pilih yang banyak. Oke. Tapi saya akui, saya pendeta, ngakui ini khotbahnya kelas. Minggu jangan nggak datang. Ya, full Pak Sam nggak khotbah udah minggu besok, udah gantian pendeta tamu full yang akan khotbah di sini. Ya, oke, saya akan tutup. Bagaimana caranya pengharapan kita jadi oke, catat saudaraku beberapa poin penting supaya harapan kita jadi kenyataan. Yang pertama, pengharapan itu datangnya dari orang yang hidupnya sudah dilahirkan kembali. Ya, pengharapan dari orang yang hidupnya sudah atau lahir baru. Saya tunjukkan ayatnya. Saya nggak asal ngomong dilahirkan kembali. Pak Sam mau ngomong tentang lahir baru lalu ditepak-tepak pengharapan. Enggak, ada ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya, catat. Terutama yang diklat ini catat ya. Ini modal bahan untuk saudara jadi hamba Tuhan. Harus punya pelajaran firman. 1 Petrus 1 ayat 3. Orang yang hidupnya belum lahir baru, sebenarnya harapannya harapannya itu 0. Ayo baca 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang perantauan yang tersebar di 5 kota, Pontus, Kapadokia. Saya pernah belajar di gereja baptis khusus 1 Petrus. Pengajarnya Dr. Charles Kuhl, orang Belanda, udah pulang dia. Saya di gereja baptis di Pandigiling, di Pucang, di Cimerto itu ya. Saya dulu kuliah di situ juga. Ayo lihat ya, 1 Petrus 1 ayat 1 dulu. Tadi kok Pak Sam orang perantauan Pontus, mana ayatnya? Itu ayat 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang perantauan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Oke, 5 kota kecil tersebar orang-orang perantauan. Saudara ada yang perantauan dari Sampit, dari Kalimantan, dari Ambon, ya, ada yang dari Aceh. Saya dengar kemarin ada yang Jumat telepon, Pak, saya ini orang Aceh, saya ke GSS. Oh, puji Tuhan, ya. Oke, saya nggak bahas itu karena itu satu poin yang panjang. Karena saya studi 6 bulan 1 Petrus. Khusus belajar 1 Petrus, gak keluar dari 1 Petrus. Ya, ayat 3 kita baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang, ulangi, kepada suatu hidup yang, jadi orang yang benar-benar udah lahir baru, harapannya tidak sia-sia. Katakan yes. Harapannya akan menjadi Pertanyaannya begini, sudahkah saudara dan saya lahir baru? Banyak loh anak Tuhan gak lahir baru. Saya pun juga bertanya kepada diri saya, kamu udah lahir baru belum? Ya, saudara, lahir baru ini topik yang hebat. Ini yang menentukan
harapan kita menjadi kenyataan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, saya berdoa kita sudah lahir baru. Artinya apa Pak lahir baru? Jangan seperti Nikodemus, nggak ngerti. Dia tanya, aku wis tuwek ngene apa perlu masuk rahimnya mama saya lagi? Gak cukup, gak sedeng, gak iso. Lahir baru itu artinya natur kita berubah. Halo, apa? Nature kita berubah. Saya nggak ngomong lahir baru. Pak Sam iki yo motone sak strip kayak Shinchan. Lahir baru, tau-tau Pak Sam motone gede. Kayak Bulani kan motonya gede, saudara. Ya, saya pernah dengar Andrew atau Timothy yang khotbah. Saya dulu paling takut sama mama. Nek mama wis ngamuk motone mendelik. Tambah gede. Memang saya dengan Bulani matanya berbeda. Lahir kembali bukan berarti hidung saya yang dulu mancung ke dalam lahir kembali lalu apa? Mancung keluar. No. Saya pendek karena saya lahir kembali tahu-tahu saya jadi tinggi 190. No. Lahir kembali artinya yang berubah apanya? Halo, yang berubah apanya? Nature. Semua bilang nature. Natur. Natur itu begini ya. Saya beri contoh yang gampang aja, sederhana. Saya nggak mau khotbah yang bulat. Semoga khotbah saya itu bisa didengar dari yang paling bodoh, buta huruf sampai yang paling pinter profesor. Bisa ngerti khotbah saya, bisa ngerti yang saya sampaikan maksudnya. Saya nyampaikan firman ini, bukan dari saya. Ya, saya berusaha untuk sederhana, jemaat bisa nangkap semua, pulang diberkati. Amin. Nature itu begini, saya mau tanya. Saudara tahu nggak, nature-nya kucing itu apa? Meong. Nature-nya kucing apa? Ngeong. Oh, kucing ini. Nature-nya anjing? Hah? Jenggong. Pak iki suka jenggong, Pak iki, Pak. Kayak anjing. Jangan ngono ta. Iya, soalnya sione anjing iki, Pak. Jenggongan iki. Oh iya ta. Nature-nya kucing meong, catat supaya tahu contohnya nanti di rumah. Oh iya ya bener. Nature-nya anjing, pernah nggak sudah ketemu kucing lalu dia gini, hok, hok, loh kucing ini, tapi kok jenggong? Sudah kan bilang apa? Ini apa? Hah? Ini kucing anjing, saudara. Lek kucing asli ketemu apa? Ngeong, ngeong. Nggak mau. Tapi lewat kecekel, mau. Tadi nggak mau, sekarang udah kepegang, mau. Tapi kalau ketemu anjing, sudah lihat anjing, lalu tahu-tahu, loh, iki anjing ini, lalu meong, loh, iki anjingnya siapa iki? Anjing dari dunia mana ini? Anjing kok meong? Anjing nature-nya jenggong. Saya ingin ya, kita semua termasuk saya juga belum kayak begini. Punya nature seperti Yesus. Tahu nggak nature-nya Yesus? Dicatat di Alkitab. Tipu tidak ada di mulutnya. Itu nature. Halo, amin. Sorry ya, jujur ya. Kita kilo sukane bujuan. Halo? Bu? Aduh. Bujuk tok iki, wong iki. Berarti ada belum lahir baru, Kang? Bujuk tok. Ya. Jadi bahasa koinya Pak iki punya nama koi siapa? Bujuan. Ya. Sebelah saya itu penakut, Pak. Jenenge sapa? Gocian. Itu tetangganya mertua saya, Pak Yono katanya. Itu temannya dulu namanya Gocian.
Goci iku apa? Pak, wong iki Pak yo tak kondoi Pak. Apa sih saya kok rada lali iki apa ya? Saya sampai lupa. Ya, tadi nggak tak catat itu apa sampai lali. Minggu depan ya. Eman lucu mestinya itu. Nama koi-koian. Ya, saya koi-nya pas-pasan. 1, 2, 3. I, all, san. Sekarang baru ngerti. Saya dulu nggak ngerti. 1 apa? I, 2, I. 3, I. Nggak ngerti koi-nya soalnya pas-pasan, saudara. Sekarang baru ngerti. I, all. Oke, sampai di mana lupa ini gara-gara I, all, san, saudara. Tipu tidak ada di dalam. Ayo diperiksa. Firman ini kan cermin. Kita lihat, aduh aku dorong ini. Ya, dia tidak berbuat dosa. Wah, itu nature itu. Maksudnya dikei wedok muda nggak berbuat dosa. Loh kok nggak ada amin? Nature-nya. Kok nggak ada amin? Nature, itu sudah yang berubah nature. Apa lagi? Ketika dicaci maki tidak wah lagi aku durung rasanya. Aku dipisui titik, pisui balik kon ya. Mikir aku wedi ya. Ayo jaluk bacokan ayo. Kita belum, nature kita belum seperti itu. Itu kenapa sih harapan kita tidak pernah jadi? Nature kita belum berubah, saudara. Baca sebagai terakhir nature ya. Yang multimedia tahu saya udah beri 3, tapi karena waktu yang 2 disimpan untuk minggu depan ya. Ayo 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Nature-nya Tuhan tuh seperti ini loh. Orang Kristen ini kadang-kadang nggak tahu, nggak kenal nature-nya Tuhan. Natur ini udah alami karena nature. Kucing nature-nya apa tadi? Nah, itu udah alami, nggak usah belajar dia. Ayo kucing les di sekolah untuk meong, mehong, mehong. Loh kok mehong? Lek mehong apa? Mahal. Meung, loh keliru, meong. Wah, enggak perlu dia, udah pasti karena halo ayo baca 1 Petrus 2 ayat 21 mulai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikuti nature-nya. Apa nature-nya? Ayat 22. Ia gampang atau susah ini? Hah? Ketok duit keleleran ki kepingin ngeringkesi enggak? Hah? Pingin? Jujur Anda. Kolektor tangan masuk gak ngei kok sosok, saudara. Ya apa ki? Hati-hati loh ini. Ini ada laporan katanya. Saya bilang gak lah. Petugas kolektor nyaut masukkan. Saya bilang gak mungkin GSJS. Halo amin. Duduk jemaat Pak. Hati-hati loh Pak, seleksi loh. Oh iya tah. Tapi saya yakin gak ada kok. Gak ada yang ngaku. Nature tidak berbuat dosa. Katakan amin. Duit tiba dibalik no. Duit sopo iki? Duit sopo iki? Apa aneh? Gak, saya gak mau. Bukan punya saya kok ini. Wah, ini yang sudah berubah apanya? Nature-nya. Terus baca lagi. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam. Gak pernah bujukan belas. Saya mau tanya di sini bapak-bapak, siapa yang gak pernah bohongi istrinya 1 kali mulai kawin? Angkat tangan. Aku yuk kawan angkat tangan, saudara. Ya. Pamit pulang kerja telat kemana Pak? Meeting mah. Meeting.
Padahal meeting, saudara. Mbu cewek sapa sing dipedeng sama dia? Ma, kok mesti telat kemana? Rapat, Ma, rapat. Bendino kok rapat? Gak rapat tapi rapat, saudaraku. Bujuk tok ae. Nature-nya belum ya? Los lagi, ini penutup. Ayat 23. Ayo pemain musik naik supaya jemaat yakin ini penutup bener-bener ya. Nek gak pemain musik naik, ini penutupnya dilanjut terus ya. Padahal pemain musik naik, saya lanjut setengah jam lagi. Enggak. Ayat 23. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 20. Kita baca 23. Ketika ia dicaci maki, terus ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi. Kalau kita baca ini loh, pelajaran pertama aja kita fail terus, belum lahir baru. Nature kita itu belum model seperti Yesus. Mau harapan kita jadi kenyataan? Bilang Tuhan, aku mau lahir baru. Aku mau punya nature seperti ini. Tuhan ampuni Tuhan. Aku masih belum memenuhi standarnya Tuhan. Dikatakan kita harus mengikuti teladannya. Ku mau mengikuti apa itu? Kehendakmu ya Bapa. Kita ikuti yang ini loh. Amen. Yang diikuti yang mana? Yang iki loh. Ojo bujukan. Tidak berbuat dosa dan tidak membalas, tidak mengancam. Oh jauh, semua kita masih jauh termasuk saya. Tapi kita berusaha. Namanya hidup ini belajar, saudara. Saudara, hari ini mujizat luar biasa. Tadi yang mau bersaksi SMS sama saya, Pak, saya ini naik mobil TNI, rupanya bapak ini dari orang dari timur itu TNI, kecelakaan Pak. Oh iya, nggak bisa datang. Tapi saya boleh tanya ibu yang mau bersaksi, coba tampilkan foto-fotonya. Fotonya ini luar biasa. Anaknya dua-dua punya prestasi bulu tangkis. Jalan kan? Ya. Ini anaknya. Ini jemaat GSCS, calon pemain dunia ini. Bener. Terus lagi. Ya, ini anak-anak GSCS loh. Sudah tahu nggak? Ini dua anak ini, saya kaget. Perpuluhannya itu ngalah-ngalahi kita mestinya. Bener. Perpuluhannya saya kaget. Saya pikir ibu ini dengan suaminya. Dia bilang itu perpuluhan anak saya Pak. Loh, anak ibu ini kerja apa? Enggak, masih kecil-kecil, pemain bulu tangkis. Tapi suka menang, terus suka menang. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya, oke. Kayak begini. Wah, ini potongannya pemain dunia ini. Ya, kita doakan ya. Dia dapat gajinya itu perpuluhan bisa lebih dari 1 juta. Bener. Terus dapat sertifikat, dapat ini. Ibu ini latih anaknya untuk memberi. Ya, dia bilang pokoknya dapat uang kasih perpuluhan, dapat uang kasih. Saya bilang ini calon juara dunia ini. Ya, ini ibu dengan suami, dengan 2 anak, jemaat GSCS Tunjungan Plaza, Bapak Denale. Ya, terus lagi saya dikasih banyak sekali fotonya. Iya, terus. Ya, oke. Ya, terus ya, si suka menang, ya, dan selalu dapat hadiah, dapat duit, ya, terus dapat piala. Sudah habis, ya, provinsi. Jadi kita lihat ya, kalau orang itu mulai kecil didik anak-anaknya suka perpuluhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Halo, amin. Dia latih anaknya dapat 700.000 perpuluhan 70.000, dapat 2 juta perpuluhan 200.000. Dia latih dua anaknya itu. Ya, saya tadinya juga kaget. Ini jemaat baru ini siapa ini? Saya nggak pernah tahu. Kalau ibu ini SMS saya, ya Pak, saya ini diberkati anak-anak ini hebat. Oke, saya biarkan nanti kesaksian sendiri ya, daripada saya ngomong ya. Betul? Amin. Ya,
Nanti kalau saya ngomong surang seru, nanti biar ibu, bapak dengan kedua anaknya atur waktu untuk memberi kita kesaksian. Ya, semua supaya sudah tahu ternyata jemaat GSJS banyak yang punya prestasi, diberkati oleh Tuhan. Amin. Termasuk saudara dan saya. Saudara nggak kecewa? Halo, amin. Loh, mau dengar kesaksian kok nggak ada? Ya udah, gimana? Tuhan punya rencana lain, ya. Yang ibu ini berkata, untung satu mobil nggak ada yang mati, satu mobil selamat semua. Ini luar biasa, ya. Jadi, oke, nanti kita biar dengar kesaksian. Sudah, jangan takut. Tahun ini tahun apa? Menurut Imlek tahun apa? Kelinci. Kelincinya macam-macam, kelinci susu, kelinci gemuk, kelinci perak, kelinci panen, kelinci air, kelinci kebahagiaan. Pak kok tahu? Ya bocor tak catat demi aku. Tapi yang pasti gini ya, saudara mau show apa saja, kalau ada Yesus pasti hoki, pasti diberkati. Amin. Oke, ibu memang nggak datang ya, Bu Lani nggak datang ya. Oke, jadi memang ibu tadi udah ngomong sama saya, ya. Ayo kita nyanyi. Kita katakan, Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, Tuhan, harapanku akan jadi kenyataan. Ku angkat tanganku dan berseru.